Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semua sahabat. Pada kesempatan ini, tim dari Acim Channel telah menyusun tentang sejarah pernikahan Prabu Siliwangi dan Putri Nyai Subang Larang. Di mana riwayat sejarah ini tercatat dalam Babat Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Cerbon 1720. Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Karawang melakukan perjalanan dakwah ke Nusantara bersama armada Angkatan Laut Laksamana Cheng Ho. Dan disebutkan bahwa Syekh Kuro beserta rombongan tiba di Muara Amparan Jati Cirebon sekitar tahun 1415. Di Muara Amparan Jati inilah Syekh Kuro memulai aktivitas dakwah. Pada masa itu penguasa Amparan Jati, Ki Gedeng Tapa atau Ki Buyut Tapa, dan pada akhirnya Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam di bawah Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa atau Ki Buyut Tapa mempunyai seorang putri bernama Nyai Subang Larang, yang nama aslinya Nyai Kubang Kencana Ningrum. Karena kepercayaan yang sangat kuat kepada Syekh Kuro, akhirnya Ki Gedeng Tapa menyerahkan putrinya kepada Syekh Kuro untuk belajar agama Islam. Setelah beberapa lama tinggal di Muara Amparan Jati, akhirnya Syekh Kuro memutuskan untuk melakukan perjalanan dakwah ke wilayah barat. Ikut dalam rombongan ini, putri Ki Gedeng Tapa yaitu Nyai Kubang Kencana Ningrum. Akhirnya Syekh Kuro memasuki pesisir wilayah Karawang. Di Karawang Syekh Kuro memulai membangun pedukuhan dan membangun surau untuk tempat belajar agama, dan beliau dibantu oleh santrinya, di antaranya Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Maskur, Syekh Tan Gowat atau Syekh Bentong, serta para santri lainnya. Di tempat ini juga Syekh Kuro memberikan nama gelar kepada Nyai Kubang Kencana Ningrum, yaitu Subang Larang, yang bermakna pahlawan yang berkuda, karena salah satu keahlian Nyai Kubang Kencana Ningrum ahli dalam berkuda. Di tempat ini juga nama Syekh Kuro lebih akrab disapa, dibanding nama aslinya yaitu Syekh Hasanuddin, karena Syekh Hasanuddin ketika membaca Al-Quran mempunyai suara yang khas dan merdu, sehingga nama Syekh Kuro menjadi lebih luas di wilayah Karawang. Syiar dakwah Syekh Kuro di Karawang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di masa inilah terjadi kesalahpahaman antara Syekh Kuro dan penguasa Pajajaran. Pada saat itu Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, sang Prabu menerima laporan yang salah tentang pedukuhan Syekh Kuro. Para telik sandi dan bawahan Prabu Anggalarang menilai bahwa pedukuhan yang dibangun Syekh Kuro, dikhawatirkan suatu saat nanti akan mengganggu keamanan negara, sehingga diputuskan bahwa pedukuhan Syekh Kuro harus dihancurkan. Karena laporan yang salah tadi, akhirnya Prabu Anggalarang memerintahkan langsung sang putra mahkota, yaitu Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi, untuk memimpin langsung penyerangan kepada pedukuhan Syekh Kuro. Raden Pamanah Rasa hampir mengerahkan seluruh prajuritnya. Setelah beberapa lama perjalanan akhirnya, pasukan yang dipimpin putra mahkota Raden Pamanah Rasa memasuki wilayah Karawang, dan ketika akan melakukan penyerangan ke pedukuhan Syekh Kuro, lama-lama hati dan pemikiran sang putra mahkota berubah, karena melihat sikap dan perilaku para santri Syekh Kuro berbeda dengan yang dilaporkan, terlebih ketika mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran, yang dibacanya Subang Larang. Akhirnya sang putra mahkota Raden Pamanah Rasa tersungkur di bawah kaki Syekh Kuro, dan memohon maaf atas segala kesalahan, karena antara laporan telik sandi dan bawahan, berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Akhirnya Syekh Kuro pun mengizinkan sang putra mahkota Raden Pamanah Rasa untuk beberapa lama tinggal di pedukuhan, untuk mengamati langsung keadaan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat tinggal di pedukuhan Syekh Kuro, Raden Pamanah Rasa pun jatuh hati kepada Nyai Kubang Kencana Ningrum atau Nyai Subang Larang, karena lantunan ayat suci Al-Quran yang khas dan merdu yang selalu dibaca Nyai Subang Larang. Sang putra mahkota pun akhirnya mempunyai niat untuk mempersunting Nyai Subang Larang menjadi istrinya. Setelah maksud dan niatnya diutarakan, Syekh Kuro dan Nyai Subang Larang pun mengajukan beberapa syarat. Yang pertama, apabila nanti mempunyai keturunan maka harus menjadi raja.
Dan apabila menikah nanti, ingin mahar atau mas kawin lintang kerti jejer 100, yang bermakna sang putra mahkota harus beragama Islam. Kedua syarat itu disanggupi oleh Raden Pamanarasa, dan beliau pun berangkat ke Mekah mencari lintang kerti jejer 100, yang bermakna tasbih alat untuk menghitung zikir. Setelah tiba di Mekah sang putra mahkota bertemu dengan Syekh Maulana Jafar Siddiq, dan beliau merasa kaget karena mengetahui tentang dirinya, dan semua maksud tujuannya di Mekah. Akhirnya Syekh Maulana Jafar Siddiq membimbing beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa lama Raden Pamanarasa belajar agama Islam di Mekah. Setelah dirasa cukup akhirnya beliau pun kembali, dengan membawa lintang kerti jejer 100 yang berada di Mekah. Pada tahun 1422, pernikahan antara sang putra mahkota Raden Pamanarasa dan Nyai Subang Larang berlangsung di Karawang, tepatnya di surau atau masjid di Pedukuhan Syekh Kuro. Di mana masjid ini sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Pernikahan agung ini dipimpin langsung oleh Syekh Kuro. Setelah menikah Nyai Subang Larang tinggal di Istana Pakuan Pajajaran. Dan tidak lama setelah pernikahan itu, sang putra mahkota, Raden Pamanarasa diangkat menjadi Raja Pajajaran dengan gelar Prabu Siliwangi. Diketahui Prabu Siliwangi mempunyai 4 orang istri. 1. Nyai Ambedkasi, putri dari Ki Gedeng Sindang Kasih dari Kerajaan Surantaka, sekarang Surantaka sekitar Majalengka. 2. Nyai Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa dari Muara Amparan Jati Cirebon. 3. Nyai Kentring Manik Mayang Sunda, putri dari Kerajaan Sunda Galuh. 4. Nyai Aci Putih, putri dari Kidampu Awang, beliau seorang nahkoda kapal Panglima Cheng Ho. Dari pernikahan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang anak. 1. Raden Walangsungsang 1423, 2. Nyimas Rarasantang 1426. 3. Raden Sangara 1428. Demikianlah riwayat singkat pernikahan agung ini, di mana Masjid Agung Karawang menjadi saksi, syiar dakwah Islam yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin bin Syekh Yusuf Siddiq Campa, atau Syekh Qurratul Ain Karawang. Terima kasih kepada para sahabat semuanya. Dan jangan lupa subscribe Acim Channel agar channel ini menjadi lebih berkembang.